wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Soheh MPDI selaku Ketua State Al-Muslihun Telogo Blitar, dan yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sodek MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa kepada teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Harisma Uswatun Hasanah. Saya di sini dari program studi pendidikan agama Islam semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pengembangan kurikulum yang berjudul macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip umum dan yang kedua ada prinsip khusus. Untuk yang pertama yakni ada prinsip umum. Prinsip ini digunakan dalam pengembangan kurikulum dimanapun. Menurut Umar Hamalik ada 8 prinsip umum. Prinsip umum menurut Umar Hamalik yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum adalah upaya untuk mencapai satuan dan jenjang tertentu dan mengandung aspek-aspek pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Untuk yang kedua yaitu prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum ini harus meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan. Maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang ketiga yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus dipertimbangkan dari segi efisien dalam penggunaan daya, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia. Untuk yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas atau keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jika tidak luas, maka kurikulum tersebut akan terasa kaku. Yang kelima yaitu prinsip berkesinambungan atau kontinuitas. Maksudnya kurikulum harus disusun secara berkesinambungan. Artinya bagian-bagian, aspek, materi, bahan kajian harus disusun secara runtut. Untuk yang keenam yaitu prinsip keseimbangan. Maksudnya yaitu ketika menyusun kurikulum harus memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara program dengan subprogram, mata ajaran, dan aspek-aspek perilaku. Untuk yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak pada masalah atau topik dan konsistensi antar unsur-unsur. Untuk yang terakhir yaitu nomor 8 yaitu prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu merupakan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, sedangkan mutu pendidikan merupakan hasil pendidikan yang berkualitas. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip ini hanya berlaku di tempat dan kondisi tertentu. Menurut Sukmadinata pada tahun 2022, beliau menyatakan bahwa prinsip pengembangan khusus ini ada 4. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek atau khusus. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan isi pendidikan atau kurikulum, yaitu penjabaran tujuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran ke dalam hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Ini berfungsi untuk menentukan pendekatan strategi apa dan teknik apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah prinsip yang berkenaan dengan evaluasi.
Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi, yaitu objektivitas, komprehensif, kooperatif, mendidik, prinsip evaluasi, dan praktis. Baik, berikut tadi presentasi dari saya. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.